serombongan jin yang serombongan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka ketika mereka menghadiri pembacaan mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkan. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Jadi yang dimaksud itu suara siapa ya? Orang ngaji. Oh, jadi yang dimaksud kita harus merespon apa yang didengar dari Al-Quran itu artinya yang pertama tadi ketika ada Quran bicara tentang neraka atau apa, kita dalam hati berlindung. Ketika ada bicara tentang surga, kita berdoa, ya Allah jadikan aku bagian yang masuk surga gitu. Itu artinya merespon ilham. Terus respon yang lain adalah juga kita sampaikan apa yang kita dengar itu ya kepada keluarga kita, pada anak, pada suami. Itu tanda merespon gitu ya. Jadi jangan hanya diam saja gitu ya. Jadi tadi kita jangan sampai kalah dengan jin ya. Untuk itu kita harus tahu bagaimana cara mendengar yang baik, ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat 64 ayat 16 ini juga Allah bicara tentang perintah mendengar juga. Fattakullah 64 ayat 16. Fattakullah gitu kan, mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah sesanggup mungkin atau sebisa kamu gitu loh, mastata'tum, semampumu. Wasma'u, lalu dengarkanlah, wasma'u wa ati'u, kemudian ditaati. Jadi artinya persyaratan untuk kita menjadi bertakwa kepada Allah itu adalah persyaratan pertama adalah mau mendengar ya. Bukankah Umi juga rela menahan ngantuk hari ini karena ingin mendengar kan? Ya kan? Karena ingin mendengar gitu. Kita datang ke kajian, ke majlis-majlis ilmu ya. Itu pasti kita hanya karena ingin mendengar ayat-ayat Allah. Nah, cara mendengar di dalam Al-Quran itu ada 3 ya, sebagaimana tadi penjelasan dari Al-Karisma dari ayat 36 ini ya. Jadi dikategorikan menjadi 3 ya, orang yang mendengar. Yang pertama, mendengar tidak mendengar. Nah, mendengar tidak mendengar. Kita lihat di surat 8 ayat 21. Al-Anfal. Apa yang dimaksud dengar kok nggak dengar gitu. Seperti lagunya Bimbo tuh, punya telinga tapi tak mendengar. Surat 8 ayat 21. Punya mata tapi tak melihat, punya apa? Ada lagunya kan tuh Sari. Punya telinga tapi tak mendengar gitu ya. Nah, ini surat 8:21. Jadi mendengar tapi tidak mendengar gitu. Ini pendengaran seperti apa yang kayak gitu ya. Kalau kita lihat ayatnya, wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Kemudian di ayat berikutnya, inna syarrad dawabi 'indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun, ya kan? Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik. Ya, ternyata mendengar tidak mendengar ini adalah pendengarannya orang munafik ya. Yang berkata, kami mendengarkan padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka mengingkari. Jadi apabila kita mendengar sesuatu hanya sepintas saja, tidak masuk ke dalam otak kita, tidak nyampe ke dalam pikiran kita, kayak sekilas gitu, cuman dengar tapi nggak ngerti apa yang didengar, dengar tapi nggak jelas apa yang didengar gitu. Misalnya di kajian kita duduk paling belakang, dengar senyap-senyap aja dengar gitu, terus kita nggak paham apa sih gitu. Terus dia juga misalnya ngobrol sama orang lain, jadi kedengarannya cuma sepintas, masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Itu tandanya orang yang mendengar ala orang-orang munafik gitu. Jadi dengar tapi tidak dengar. Sama sekali dia tidak tahu ketika ditanya tadi dengar apa, tadi pembicaranya ngomong apa. Ketika ditanya dia sama sekali nggak dengar gitu, padahal dia dengar tadi gitu. Aduh nggak tahu nih, tadi sepintas aja saya dengar gitu. Nah itu pendengaran secara
sepintas. Jadi mendengar tidak mendengar. Nah, orang yang seperti ini kata Allah, apabila dia tidak mau mendengarkan Quran tentunya ya, cuman sepintas aja, nggak sampai ke dalam otaknya, nggak sampai ke dalam pikirannya, kata Allah, ini adalah inna syarad dawabi indallahi sumul bukul ladina la yaqilun. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu. Ya, jadi kalau kita tuli dengan ayat-ayat Allah, di sisi Allah itu Allah anggap sebagai binatang melata, syarad dawab, makhluk yang paling buruk. Ya. Bahkan makhluk yang paling buruk. Na'udzubillahi gitu ya. Iya, jadi dianggap seperti itu, syarad dawab. Syarad dawab itu binatang melata ya, binatang melata itu kan jalannya pakai perut gitu. Bisa jadi diartikan sebagai apa ya, hidupnya tuh hanya mikirin perut aja lah gitu, sehingga tidak mau mendengar lagi. Nah, ini dia. Jadi yang pertama itu mendengar tidak mendengar. Ya, jadi jangan sampai kita dicap Allah sebagai syarad dawab. Ya, karena kita hanya sebatas sepintas saja mendengar gitu. Itu yang pertama ya. Mudah-mudahan kita tidak golongan yang ini ya. Golongan yang ini. Yang kedua, mendengar tapi tidak taat. Nah, mendengar tapi tidak taat. Nah, ini mendengarnya sudah sampai kepada otaknya, kepada pikirannya, udah nyangkut ya, udah ada di situ. Artinya dia udah dengar apa tadi yang dibicarakan, dia sudah dengar, dia sudah tahu gitu. Tapi dia ketika sudah dengar ya udah sampai di rumah lupa lagi, asoy lagi gitu. Dan artinya tidak diaplikasikan apa yang didengarnya gitu. Nah, ini surat 2 ayat 93. Pendengaran yang sami'na wa asoyna. Sami'na wa asoyna. Itu juga asoy aja gitu. Surat 2 93. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak mentaati. Tuh, dia terus terang tuh langsung. Kami dengar tapi nggak mau mentaati. Nah ini gunung Sinai ini cerita tentang Nabi Musa ya. Bani Israel tuh memang suka ngeyel orangnya. Pokoknya sering berubah-ubah pendiriannya tuh Bani Israel. Ketika ada Nabi Musa, beriman. Nabi Musa pergi, ini lagi berpaling lagi gitu. Nah ini tidak pernah taat ya. Jadi orang-orang yang sami'na wa asoyna. Ya, kita udah ngaji, udah tahu ya segala macam perintah Allah kita udah tahu, larangan Allah kita udah tahu, tapi kita tidak mau menjalankannya. Nah itulah pendengaran yang sami'na wa asoyna. Nah, yang ketiga, semoga juga kita tidak termasuk yang kedua ya. Amin. Mudah-mudahan yang kedua. Nah, yang ketiga inilah pendengaran yang diperintahkan Allah ya. Wasma'u wa ati'u ya, yang surat 6 tadi. Dan ini suratnya 24:51. Ada lebih tegas lagi di sini ya, 24:51, pendengaran para nabi dan rasul yang selalu sami'na wa ata'na. 2541 ya Bu? 2451 ya. Hanya ucapan orang-orang yang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi kami dengar dan kami taat apabila kita telah diseru oleh Allah dan Rasul-Nya ya, untuk melakukan segala sesuatu, untuk menghindarkan segala sesuatu yang buruk, ya, itu kita taat, sami'na wa ata'na. Itulah perkataan orang-orang yang beriman. Ya. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari yang pendengaran yang ketiga ini. Ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian kenapa sih sebabnya tuh orang kok nggak mau denger gitu? Ya, padahal sudah jelas diperintahkan sama Allah.
dengarlah, ya, wasma'u wa ati'u, lalu taatlah gitu. Tapi banyak sekali kenapa orang yang sudah mendengar tidak mau melakukan gitu ya. Nah ini kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu jawabannya tuh ada di banyak sebenarnya. Nah kita lihat di surat 16, coba 16 ayat 107. Ini penyebab-penyebab daripada manusia tidak mau mendengar kebenaran, ya, tidak mau mendengar kebenaran. Mohon maaf, Bu. Surat Ya. berapa? 16, 16. 107. 107. Ya. Baik, terima kasih. 16, 107 dan 108 ya, ada 2 ayat tuh. Coba Sari baca deh. Ini terjemahnya 100, Ya. 107, 108 ya kita. Yang demikian itu disebabkan oleh mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada di akhirat. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. 108-nya. Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai. Ya. Ini penyebab kenapa manusia tidak mau taat kepada Allah ya. Jadi qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Jadi udah Allah toba Allah itu udah Allah kunci ya, sudah Allah tutup pendengarannya. Nauzubillah, ini kalau kita sudah ditutup kayak gitu, masya Allah, susah udah dinasehatin, mau siapapun yang datang menasehati, kalau sudah Allah tutup ya, Allah tutup. Itu. Kenapa? Karena mereka mencintai dunia, sangat mencintai dunia. Ya. Yang ada di pikiran mereka itu ya hanya bagaimana besok makan, bagaimana ini besok anaknya biar sekolahnya gimana, pokoknya segala macam persoalan dunia ya, tidak pernah memikirkan untuk akhiratnya gitu ya. Nah itulah karena mereka kalau sudah jadi yang menutup hati kita itu adalah hal-hal selain Allah, tertutup hati kita ya, pendengaran, penglihatan telah dikunci oleh Allah. Ini ya Allah telah dikunci. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kita kalau ngaji juga ngaji misalnya, tapi masih di pikiran kita nih masih semeraut masalah dunia gitu ya, masalah dunia, belum mikirin ini, mikirin itu, pasti susah juga. Nggak bisa kita menangkap pelajaran yang sedang kita dengarkan gitu ya, karena pikiran kita kemana-mana gitu. Makanya kalau mau mendengarkan kajian, mau mendengarkan ayat-ayat itu, Allah perintahkan untuk mengosongkan, melapangkan, meluaskan ya hati kita agar bisa masuk ya. Sebagaimana kalau gelas yang kosong kalau mau diisi bisa, tapi kalau udah penuh maka nggak akan bisa diisi lagi gitu ya. Nah itu jadi satu penyebab dari orang yang tidak mau mendengar itu adalah karena mencintai, sangat mencintai dunia. Ya, sangat mencintai dunia. Kemudian yang kedua, yaitu orang-orang yang menjadikan keinginan-keinginannya, tentunya keinginan dunia juga ya, sebagai Tuhannya. Jadi hawa sebagai Tuhannya. Masih surat yang tadi ya, Bu? Yang kedua tadi masih surat yang tadi ya, Bu? Surat yang kedua itu surat 45, 23. 45, 23. Yang pertama tadi kan 16, 107, 108. Sekarang yang kedua 23. Surat 45, 23. Tutu itu ya. Itu suara apa ya? Itu Umi Salam siapa ya, Bu? Kayak di jalan deh. Iya. Tiwi baca Tiwi. Apa artinya? Baca surat 45. Al-Qur'annya A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa'adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihim wa khatama Ya, ala sam'ihi. wa qalbihi wa ja'ala ala sabrihi Basorihi syawah. wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi hishawah wa man yahdi min ba'dillah afala tazakkarun. Ya, Maka terjemahnya. pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah memberikan sesat? Membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, itu ya. Jadi yang kedua ini orang-orang yang telah ditutup pendengarannya oleh Allah itu adalah orang-orang yang selalu menjadikan hawa nafsunya itu adalah menjadi Tuhan, ya. Mani tahoza ilahahu hawahu. Hawa itu juga artinya keinginan-keinginan, ya, keinginan-keinginan duniawi. Ya. Jadi demi keinginan itu manusia tuh udah nggak mau denger lagi gitu, udah nggak mau ngaji, udah nggak mau baca Quran, udah nggak mau mendengarkan nasihat-nasihat gitu, karena sudah mengejar apa yang mereka inginkan untuk keduniaannya gitu. Itu nauzubillah ya, jangan sampai kita seperti itu, ditutup pendengarannya. Jadi sama-sama ditutup ini kan, tadi ditutup mencintai dunia, ini hawa mencintai hawa, ya, keinginan-keinginan, ditutup juga pendengarannya. Nah, yang ketiga itu orang yang jarang mengingat Allah, orang yang selalu melupakan Allah gitu ya, itu juga akan tertutup, lama-lama akan tertutup pendengarannya. Di Quran surat 18 ayat 101. Jadi berzikir ya, tidak berzikir kepada Allah. Surat berapa, Bu? 18 101 itu. Artinya tidak mengingat ya. Di sini kan fahasibal ladzina kafaru ayatakhizu ibadi min duni auliya inna a'tadna jahannama lil kafirin. Bukan ini. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ya. Orang-orang yang mata hatinya dalam keadaan tertutup, tidak mampu dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku, dan mereka tidak sanggup mendengar. La yastati'una sam'a, karena itu tadi fi ghita'in an dzikri, ya. Tidak mengingat aku, tidak mengingat Allah. Orang-orang yang tidak mengingat Allah, yang tidak mau berzikir, hatinya makanya akan tertutup dari kebenaran, akan tidak mau mendengar gitu ya. Makanya kita harus sering berzikir ya. Zikir pagi, zikir sore, termasuk sholat pun juga zikir ya. Banyak-banyak sholat, mengingat Allah itu kan, mengingat Allah. Seperti ini pun insya Allah kita sedang berzikir juga nih. Berzikir, mengkaji Quran pun berzikir. Fadzakir bil Quran ya. Berzikir dengan Quran. Aqimis sholat, zikri. Sholat itu juga untuk mengingatku. Jadi zikir juga, gitu. Semuanya zikir. Dan zikir yang terbaik itu juga baca Quran di bulan Ramadan dan bulan-bulan nanti kita semua terbiasa untuk membaca Al-Quran, berzikir dengan Quran setiap hari. Itu tadi ada berapa tadi yang menyebabkan orang tidak mau mendengar? Sudah 3 ya? 3. Yang pertama cinta dunia, yang kedua
menjadikan hawa sebagai sebagai Tuhannya. Tuhannya. Nah, yang ketiga tidak mau berzikir. Yang ketiga tidak mau Tidak mau berzikir. berzikir. Nah, ini Lupakan Allah. kalau sudah seperti itu, maka semua di Quran surat 17 ayat 45 sampai 48 itulah yang akan terjadi ya. Surat 17 45 48 akan ada dinding pemisah ya. Nah, itu dia. 11 Siapa lagi Sari yang ada Sari? Yang ada Isma ada, Mbak Endah ada, Katikum, Laras, Rian. Oh, Rian ada. Siapa yang mau baca tuh? 17, 45, 48. Ini Ada Bu Maryam tuh, Bu. Hah? Oh ya Bu Maryam, coba Bu Maryam. Ya. 17 ya, 17, 45, 48. Wa izai Ya. Wa idza qara Sampai 48 kan, Bu? satu aja dulu, 45-nya aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ya. Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Qur'an, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Nah, ini terus ayat berikutnya kan, dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat ya, agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Qur'an, mereka berpaling ke belakang melarikan diri. Ya, na'udzubillah min dzalik. Jadi ini ada orang yang ketika Quran dibacakan ya, ada orang yang ketika Quran dibacakan tuh dibuat dinding sama Allah yang tidak terlihat oleh kita. Buat dinding pemisah. Jadi dia benar-benar nggak dengar gitu. Ya Allah gitu ya. Jadi barangkali kalau ada orang yang mengaji kemudian dia tidak paham apa yang dikajinya, dia benar-benar tidak tahu apa yang didengarnya, yaitu karena ada dinding pemisah itu. Jadi Allah pisahkan orang-orang yang memang tidak niat untuk ngaji gitu, hanya sekedar datang, dipisahkan. Ada dinding pemisahnya, sehingga dia tidak paham. Gitu ya. Kalau seandainya terjadi kayak gitu, Masya Allah ya. Ternyata ini kalau kita baca Quran seperti ini, ya Allah, ternyata seperti ini. Kan? Suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Dan kami jadikan hati mereka tertutup. Kami mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan. Nah, ini Allah tahu nih. Di ayat 47-nya tuh ya. Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan sewaktu mereka mendengarkan engkau. Ya. Jadi Allah sangat tahu bagaimana cara kita mendengar ketika ayat-ayat Allah sedang dibacakan. Ya. Apakah hanya sekedar tadi itu pendengaran yang pertama? Apakah pendengaran yang kedua tadi? Nah, itu Allah sangat tahu. Makanya kalau memang yang pertama ya udah Allah tutup aja, ada dinding pemisah. Sekalian nggak pernah, jadi nggak tahu gitu ya, nggak mau mendengar. Itulah ya ayat-ayatnya. Jadi sangat penting sekali kita menggunakan potensi telinga kita, karena wahyu Allah itu juga datang Rasulullah itu melalui potensi telinga. Jadi didengar. Ya, marilah kita menjadi orang-orang yang mau mendengar kebenaran ya. Karena kalau sudah dibiarkan kita sudah tadi kalau sudah tidak mendengar, maka kan tidak mendengar kebenaran. Orang yang tidak mendengar kebenaran maka dia akan tersesat. Kalau sudah tersesat, nah ini dia sudah tidak ada yang menolong. Ya, sudah tidak ada yang menolong. Surat 42 terakhir ini surat 42 46. Jangan sampai kita tidak tertolong ya. 42 46. Jadi dibiarkan sesat orang-orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. 42 berapa, Bu? 42 ayat 46. Laras baca Laras. 42 46.
Wama. Baca terjemahnya. Dan mereka tidak akan mempunyai pelindung yang dapat menolong mereka selain Allah. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, tidak ada jalan keluar baginya untuk mendapat petunjuk. Ya, itu yang sudah tidak dikehendaki Allah untuk mendapatkan petunjuknya. Nauzubillah min dzalik. Dan orang-orang yang tidak mau dengar itu diberi gelar apa sama Allah? Biasanya kita kalau manggil teman kita misalnya, terus dia nggak mau nengok, nggak mau menjawab panggilan kita tuh, kita suka bilang apa ke mereka? Ada orang yang lagi lewat, sombong ya, sombong guys, bolot apa tadi? Bolot. Iya, Iya bolot. Enggak, kadang gini, sombong banget sih, nggak mau kita manggil-manggil, diam aja gitu kan. Nah sama, Allah pun juga akan mengecap orang-orang yang tidak mau mendengarkan apa yang Allah firmankan, maka Allah bilang itu adalah orang-orang yang sombong. Ya, suratnya 45 ayat 8. Nah, jadi kalau tadi penyebabnya udah kita tahu. Nah, ini sekarang gelar yang Allah berikan atau bagi orang-orang yang tidak mau mendengar, yang pertama adalah orang yang sombong. Yang kedua dia seperti sarodawab, binatang ya. Karena binatang itu kan dengarnya seperti dengar aja tapi nggak paham apa yang didengar. Binatang. Suratnya di yang tadi 822 atau 7179. Nah, yang bolot tadi nih Sari ada nih, Tuli ya. Yang bolot ada suratnya 2145. 2145. Kemudian menjadi orang yang zolim, ya zolim. Suratnya 1120, nanti dibaca di rumah ya. Dilihat di rumah. Berapa? 1120. Dan yang kelima menjadi orang-orang yang rugi. Ya, kalau nggak mau dengar Allah sangat rugi. Surat 1122-nya di 22-nya. Tadi orang yang bolot apa? Surat berapa, Bu? 2145. 2145. Udah ya, jadi lengkap ya. Jadi tadi cara mendengar ada 3, kemudian sebab kenapa orang tidak mau mendengar, kemudian orang yang tidak mau mendengar akan diberi gelar apa sama Allah, dan yang terakhir orang-orang yang mau mendengar, maka dia menjadi orang pilihan, ya, orang-orang yang akan dipilih oleh Allah untuk bisa memahami kebenaran pastinya. Suratnya 20:13 ya. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha, dan aku akan memilih engkau ya, wa anastah. Di surat 20 ayat 13. Jadi akan dipilih orang-orang yang mau mendengar itu sama Allah, akan dipilih menjadi orang-orang yang mendapatkan wahyu, Artinya orang-orang yang mendapatkan kebenarannya. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang aku wahyukan. Jadilah kita orang-orang pilihan Allah, yaitu orang-orang yang mau mendengar firman-Nya Allah, mau mendengar kebenaran. Kemudian orang yang mau mendengar akan mendapatkan petunjuk, pasti mendapatkan petunjuk ya kalau mau mendengar. Dengar yang taat tadi 39:18. Kalau nggak dengar kan pasti nggak dapat petunjuk. Kalau dengar pasti dapat petunjuk. Dan yang terakhir di ayat yang pertama tadi, hanya orang-orang yang mau mendengarlah yang akan mematuhi petunjuk Allah, berarti orang-orang yang patuh ya.
Jadi orang yang mendengar akan dipilih Allah, orang yang mau mendengar akan mendapatkan petunjuk, dan orang yang mau mendengar akan menjadi orang yang patuh kepada Allah. Itu 3. Ya. Ya, itu saja Umi-Umi, sudah jam 6. Kajian kita tentang surat 636 tentang mendengar. Ya, kita sudah dapatkan semua ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang mendengar, ya, tentang hati yang tertutup, pendengaran yang ditutup, tentang penyebab kenapa tidak mau mendengar, terus kenapa diberi gelar apa orang yang tidak mau mendengar. Nah, sudah lengkap semua tadi itu ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tinggal kita lihat lagi, kita renungi, kita pahami, kita yakini, dan insya Allah kita amalkan. Jadi saya cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini terus bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah, terus menambah kekuatan kita untuk terus mau belajar dan belajar lagi. Amin. Baik, mohon maaf bila ada kesalahan, yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya tentunya. Ya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca qalu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah. Izin live ya.